kami semakin yakin sebagai warga NU kalau umroh sama haji mending ke Iran atau Karbala aja. Saudi sudah dikuasai Wahabi. Jadi wajar mereka ini tidak sholat maghrib di sana, teman-teman. Saya jadi teringat dengan perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada pengikut Imam Syafi'i yang sholat di belakang orang-orang Syiah, maka sholatnya tidak sah. Ini mau nyaingi fatwanya Imam Syafi'i. Kalau orang NU berjemaah dengan orang Wahabi, gak sah sholatnya. Ini mengarah ke sana. Pantesan mereka tidak mau sholat di masjid itu. Ada komentar seperti ini. Ya Allah, sampai segitunya kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai kronologi. Ya, kronologi dari pihak Banser. Dan di sini kabar yang sangat mencengangkan, teman-teman. Yang saya pun juga tercengang-cengang ketika membaca kronologinya itu, yang dimana katanya kenapa Banser-Banser di situ tidak sholat? Kenapa ketika azan maghrib yang lain pada berjemaah, jemaah Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk melaksanakan sholat, tapi banser-banser di luar rokoan, katanya rokoan, nongkrong. Bahkan setelah selesai sholat maghrib, mereka ini masuk ke dalam masjid untuk menggeruduk Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sudah gak sholat, meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang makruh. Apa yang makruh? Yaitu rokok. Kata Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, merokok itu haram. Bagi siapa? Bagi siapapun yang merokok di depan umum. Terus yang kedua, untuk ibu-ibu hamil. Terus yang ketiga, untuk anak-anak. Mereka bukan cuma di depan umum, Bapak, tetapi di depan masjid, di teras masjid. Rokokan di depan masjid, di teras masjid. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah. Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Bukan saya yang ngomong, tetapi fakta di lapangan. Apa-apaan kalian itu? Coba kita langsung baca, biar kita langsung menyimak seperti apa kronologinya, karena panjang. Ya, biar kalian sama-sama tahu klarifikasi dari dua belah pihak. Allahu Akbar. Oke, ini dia klarifikasinya ya, dari akun Facebook. Ya, tidak perlu saya sebutkan namanya sudah. Klarifikasi Sekretaris PC GP Ansor Kota Surabaya terkait kericuhan di Masjid As-Salam, Perumahan Purimas Gunung Anyar, Surabaya. GP Ansor Kota Surabaya membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekretaris PC GP Ansor Kota Surabaya Rizam Syafiq mengatakan, awalnya pihaknya telah melayangkan surat keberatan atas kegiatan yang menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Padahal Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah 5 kali ngisi kajian di situ dan tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Baru kali ini. Ya Allah. Pimpinan anak cabang GP Ansor Gunung Anyar melayangkan surat keberatan terhadap penceramah Syafiq Riza Basalamah yang dalam ceramah-ceramahnya banyak sekali menyerang amaliyah NU. Menyerang katanya, teman-teman. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal bukan cuma Ustadz Syafiq. Dari dulu-dulu juga sudah dibahas masalah amaliyah-amaliyah itu. Itu bukan cuma amaliyah NU sebenarnya. Amaliyah-amaliyah orang-orang dari Yaman juga ada, Habib-Habib itu. Yang dimana mereka juga ya melakukan acara maulid, acara haul, acara tahlil, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kalau masalah menyerang, sebenarnya bukan menyerang. Hanya mengajak untuk kita lebih baik tidak melakukan atau tidak mengerjakan hal itu. Karena apa? Kalau dilihat dari segi budget misalkan, budgetnya besar, nggak apa-apa kita bisa patungan. Terus ada akidah-akidah yang dimana meyakini dalam maulid itu arwah Nabi hadir. Arwah Nabi hadir, teman-teman. Sampai ada injekan kaki di situ. Nah itu katanya kita menyerang. Padahal hanya ingin menyingkirkan akidah-akidah yang nggak bener. Terus tahlilan. Kan di situ tahlilan kita bisa melihat sendiri. Kalau ada ritual-ritual. Ritual 7 hari, ritual 40 hari, 100 hari, 1000 saya hafal. Karena saya juga pelaku tahlilan juga, teman-teman. Dan saya tahu. Karena sesepuh-sesepuh saya yang sudah meninggal, saya juga tahlilin. Saya yang mengadakan. Saya tahu bagaimana mekanismenya. Bahkan saya berdialog dengan orang ini. Ketika saya menyatakan dia membawakan hadis
ya hadis yang seperti ini. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau ada perintah dari Nabi seperti itu? Jawabannya sangat simpel, Bapak. Kalau kita mengartikan dengan dengan hadis ini untuk bersedekah dan pahalanya kita berikan kepada orang tua, nggak perlu ritual 7 hari 7 malam, nggak perlu 40 harian, nggak perlu 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, nggak perlu, Bapak. Cukup kita bersedekah kepada orang-orang di sekitar, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Kita bersedekah kepada dia atas nama orang tua kita. Begitu. Apakah berguna kalau anak sedekah buat ibu anak? Kata Rasulullah, iya, berguna. Maka disedekah untuk dengan nama ibunya untuk sedekah. Kalau bisa wakaf, Bapak. Wakaf, belikan Quran, masjid, apa sajalah kita bisa lakukan, jamaah. Antum, ada satu amalan yang ana rasa perlu kita galakkan, yaitu menjadi bapak asuh untuk anak-anak yang menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Untuk anak-anak di pesantren. Antum mungkin nggak di pesantren, mungkin anak antum nggak ada di pesantren ya. Antum lihat mana pesantren, antum jadi bapak asuh buat 1 orang 2 orang, Bapak. Sehingga selama dia belajar, kemudian dia berdakwah, antum dapat pahala dia. Karena apa? Yaitu untuk menjalankan hadis tersebut, nggak perlu ritual-ritual khusus 7 hari 7 malam. Bahkan saya pernah nonton videonya Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad menyatakan sendiri 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Nabi Muhammad tidak pernah merayakan 7 hari acara-acara di situ, kumpul-kumpul, makan-makan ketika Siti Khadijah meninggal, ketika anak-anaknya meninggal, ketika sahabat-sahabat meninggal. Dan begitu pun diwariskan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 1000. Enggak, dari Nabi sampai pada sahabat, sampai pada keempat imam mazhab, tidak ada yang mengerjakan itu. Tidak ada, teman-teman. Tapi kata Ustadz Abdul Somad, ada salah satu tabi'in. Di situ tabi'in ini dia meyakini kalau 7 hari itu ada urusan-urusan. Kalau kita mau merujuk apakah tabi'in itu selalu benar, apakah tabi'in itu bisa benar terus hidupnya, tidak luput dari salah ataupun khilaf. Sedangkan seperti Umar bin Khattab saja, meskipun ada beberapa ayat, gara-gara Umar Allah menurunkan ayat, itu ada. Kisahnya ada. Tetapi Umar juga pernah salah, teman-teman. Ketika berkhutbah di antara mukminin dan mukminah mengenai hukum apa? Hukum mahar. Kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah. Di situ Umar bin Khattab ditegur langsung oleh wanita Quraisy. Dan apa yang dilakukan oleh Umar? Umar kembali ke mimbar lalu beristighfar. Ini Umar. Umar saja bisa salah, teman-teman. Apalagi tabi'in. Jadi Ustadz Abdul Somad meyakini tahlilan itu benar karena mengikuti tabi'in. Meskipun Nabi Muhammad tidak melaksanakan, para sahabat tidak melaksanakan. Kalau kalian, ya bukan saya, kalau kalian disuruh milih mau ikut tabi'in atau mau ikut Nabi Muhammad dan para sahabat beserta 4 imam mazhab, kira-kira mau ikut siapa? Begitu. Di dalam acara ritual ya, ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000, 100, setahun ya, untuk ritual itu. Kalau masalah sedekah, membacakan Al-Quran dan lain sebagainya, itu bebas, kita bisa melakukan kapanpun kita mau. Seperti saya sekarang, saya mau mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal. Bisa, gak harus ritual 7 hari. Kapanpun mau bersedekah untuk nama orang tua, bisa kapanpun. Gak harus melakukan ritual-ritual yang saya sebutkan tadi, hari-hari khusus itu, gak perlu. Ya meskipun itu dari tabi'in, karena apa? Nabi pun tidak melakukan. Jadi itu dari saya. Lanjut dulu kita ke klarifikasinya. Meski kami tahu dalam ceramah-ceramahnya banyak menyerang Amaliyah NU, PACGP Ansor, Gunung Anyar tidak serta-merta membubarkan begitu saja. Kami tetap memakai adab musyawarah dan tabayun dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut, imbuhnya. Musyawarah ini dilakukan pada Kamis pagi, di mana PAC Gunung Anyar difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar untuk bermusyawarah. Musyawarah ini dihadiri oleh MWCNU Gunung Anyar, Koramil, Camat Gunung Anyar, Polsek Gunung Anyar, Takmir Masjid, Yayasan, serta PAC GP Ansor dan Satkoryon Banser Gunung Anyar. Rica menyebut pihak juga memiliki bukti, surat kesepakatan dan foto pertemuan ini. Ya gak apa-apa. Dalam pertemuan tersebut disepakati meniadakan pemateri Syafiq Riza Basalama untuk menjaga kondusivitas di wilayah Gunung Anyar. Padahal materinya tentang akhirat ya.
Akhirnya disepakati dengan poin tetap melakukan sholat jemaah maghrib. Pihaknya meminta panitia untuk membuat meme pembatalan kegiatan tersebut agar tidak ada pengerahan massa dan jemaah bisa mendapat informasi ini. Hingga sore hari, pembuatan meme pembatalan diingkari oleh pihak panitia. Banyak jemaah yang berdatangan. Meski begitu, sahabat-sahabat Ansor Banser tetap menjaga kondusivitas dan mengawal kesepakatan di pagi hari. Riza menambahkan, awal keributan ini justru terjadi saat menjelang maghrib. Terjadi penolakan pada anggota Banser dan Ansor yang ditolak melakukan sholat maghrib di masjid. Sahabat-sahabat Ansor Banser yang berada di lokasi ingin masuk dan melaksanakan sholat jemaah, namun ditolak dan diusir oleh panitia dan bahkan terjadi pemukulan seperti di video yang beredar, ungkapnya. Allah. Sekarang saya tanya pada kalian, teman-teman. Kalian percaya gak kalau mereka itu dilarang sholat oleh orang-orang Salafi, jemaahnya Ustadz Syafiq? Kalian percaya gak? Allah. Dikira kami tidak tahu bagaimana sikap dan tanduk kalian. Ya Allah. Ini justru menjadi fitnah, teman-teman, di mana orang-orang Salafi dituduh tidak mau melakukan sholat berjemaah dengan mereka. Jangankan berjemaah mereka dengan orang-orang Wahabi yang dituduh-tuduh Wahabi. Katanya kalau mereka ingin beribadah, haji, gak perlu ke Mekah lagi, gak perlu ke Mekah Madinah, tapi ke Iran katanya. Coba kita baca komentarnya, lucu ini. Kami semakin yakin sebagai warga NU, kalau umroh sama haji, mending ke Iran atau Karbala aja. Saudi sudah dikuasai Wahabi. Jadi wajar mereka ini tidak sholat maghrib di sana, teman-teman. Saya jadi teringat dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa kalau ada pengikut Imam Syafi'i yang sholat di belakang orang-orang Syiah, maka sholatnya tidak sah. Ini mau nyaingi fatwanya Imam Syafi'i. Kalau orang NU berjemaah dengan orang Wahabi, gak sah sholatnya. Ini mengarah ke sana. Pantesan mereka tidak mau sholat di masjid itu. Ada komentar seperti ini. Ya Allah, sampai segitunya kalian. Na'udzubillah min dzalik. Sampai tidak mau haji atau umroh ke Mekah, Madinah, karena dikuasai Wahabi. Kalau memang Wahabi itu sesat dan menyesatkan, tidak mungkin Arab Saudi itu semuanya menganut faham Salafi. Pastilah Syiah yang berkuasa. Tetapi apa? Meskipun Syiah sudah membunuh 400.000 jemaah haji di Mekah, darah di mana-mana dulu, mencongkel batu Hajarul Aswad, tetapi pada kenyataannya Allah tidak mengizinkan kota Mekah dan Madinah dikuasai oleh Syiah. Itu faktanya. Pantesan ini termasuk penyusup orang yang mengaku-ngaku NU, tetapi mereka ini sebenarnya Syiah yang bertakiyah ke dalam warga NU. Hati-hati, ya, hati-hati teman-teman. Mereka orang-orang Syiah ini sudah bertakiyah. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan di tengah-tengah Sunni. Na'udzubillah min dzalik.